Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dikabarkan bekerja untuk mendatangkan gelandang serang Hellas Verona Mattia Zaccagni pada musim depan. Konsekuensi dari rencana itu, Milan mungkin akan melepas Gianpiero Hauge. Milan diyakini belum berhenti membangun tim pada musim 2021-2022 mendatang. Sejumlah pemain baru yang didatangkan pada dua bursa transfer musim 2020-2021 ini dinilai belum cukup. Sejumlah rencana telah disusun Paolo Maldini sebagai direktur Milan. Di antara pemain yang masuk dalam bidikan Maldini, nama Zaccagni disebut sebagai calon kuat pemain baru Milan musim depan. Dikutip dari Calcio Mercato Web, Maldini kini telah bekerja untuk bisa membeli Zaccagni. Maldini melakukan kerja dengan senyap dan melakukan banyak lobby-lobby di bawah tangan. Milan sangat tertarik dengan Zaccagni lantaran performanya dalam dua musim terakhir di Hellas Verona. Pemain 25 tahun dianggap punya profil yang cocok dengan rencana Milan. Milan sedang membangun skuad dengan fondasi pemain muda. Zaccagni memenuhi capaian itu. Pemain asal Italia dinilai punya potensi besar dan berada pada fase yang matang untuk menjejak level selanjutnya. Zaccagni telah mencetak 5 gol dan 5 assist dari 20 laga di Serie A. Zaccagni bisa bermain di posisi gelandang serang. Dia bisa menjadi alternatif bagi Hakan Calhanoglu yang belum menekan kontrak baru. Zaccagni juga bisa menggantikan Brahim Diaz jika sang pemain kembali ke Real Madrid. Kedatangan Mattia Zaccagni bisa jadi memakan korban di skuad Milan. Salah satu nama yang rentang ditendang dari skuad Milan pada musim depan adalah winger kiri Gianpiero Hauge. Milan tidak memasukkan nama Hauge pada skuad babak 32 besar Liga Eropa. Padahal pemain asal Norwegia itu tampil bagus pada fase grup dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. Namun, direksi Milan belum punya satu suara tentang masa depan Hauge. Sebab pada usia yang masih sangat muda, Hauge dianggap masih bisa berkembang lebih baik lagi di Milan. Bek tengah Real Madrid Sergio Ramos berada dalam situasi yang pelik terkait masa depannya. Kini, nama Ramos dikaitkan dengan peluang kepindahannya ke AC Milan. Sergio Ramos belum menekan kontrak baru di Real Madrid, padahal sang kapten kontraknya akan habis pada Juni 2021 yang akan datang. Ramos dalam posisi bisa pindah ke klub lain pada akhir musim 2020-2021 ini. Bahkan, Ramos saat ini bisa dengan bebas melakukan negosiasi kontrak dengan klub manapun sesuai dengan aturan di hukum Bosman. Sergio Ramos kini dikaitkan dengan banyak klub papan atas Eropa. Jurnalis top atas Paolo Gondo menyebutkan ada peluang bagi Sergio Ramos untuk pindah ke AC Milan pada musim depan. Jika Paolo Maldini memanggil Sergio Ramos secara langsung, dia akan serius memikirkan peluang bermain di Milan, ucap Paolo Gondo dikutip dari Sempre Milan. Bagi Sergio Ramos akan menjadi sebuah kehormatan besar untuk bisa bermain di AC Milan, imbu Paolo Gondo. Sementara, terkait masa depan Ramos di Real Madrid, Paolo Gondo mendapat sumber penting dari internal Los Blancos. Paolo Gondo menilai Ramos telah memutuskan pindah dari Real Madrid musim depan. Legenda sepak bola Jerman Miroslav Klose memuji Stefano Pioli sebagai pelatih yang jempolan dan meminta AC Milan terus mendukungnya karena ia yakin Pioli sanggup memberikan mereka gelar Scudetto. Pioli menukangi Milan sejak bulan Oktober 2019 ia ditunjuk. Kehadiran Pioli awalnya sempat diragukan sebab sebelumnya ia tak punya prestasi yang mengesankan di sepanjang karir kepelatihannya. Pioli juga cuma sekali menangani tim besar yakni Inter Milan. Di klub itu pun ia tak sukses. Stefano Pioli sebenarnya sempat akan didepak oleh AC Milan. Pemilik Rossoneri akan menunjuk Ralf Rangnick menggantikannya. Akan tetapi, pada akhirnya Rangnick tak jadi menggantikan Pioli. Miroslav Klose mengatakan Rossoneri membuat keputusan tepat dengan mempertahankan Pioli. Saya dapat mengatakan bahwa Pioli sangat bagus. Saya tidak tahu apakah sebenarnya ada sesuatu antara Milan dan Rangnick, ujarnya pada Gazzetta dello Sport. Miroslav Klose kemudian menambahkan AC Milan tak bakal kecewa jika mereka
mereka terus mempertahankan Stefano Pioli di San Siro. Sebab ia yakin Pioli bakal bisa mempersembahkan Scudetto pada Rossoneri. Ia jujur, ia manusia, ia lengkap, ia meningkatkan permainan, ia hanya butuh waktu cukupnya. Ia harus mengenal para pemain dan mereka harus mengenalnya. Apa yang diharapkan pelatih dalam latihan dan sama untuk para pemain, sambungnya. Jika Milan memberi Pioli kesempatan untuk bekerja dalam waktu lama, maka mereka akan menang. Tim juga bisa memenangkan Scudetto, klaim Klose. Miroslav Klose memang sangat mengenal Stefano Pioli, sebab ia pernah bermain di bawah arahan pelatih 55 tahun itu saat bermain di Lazio. Kontrak Pioli di AC Milan saat ini berlaku hingga musim panas 2022. AC Milan dikabarkan tengah menjalani negosiasi dengan David Calabria dan agennya terkait peluang perpanjangan kontraknya setelah sang pemain menjadi bek kanan terbaik Italia. Selain Kapten Alessio Romagnoli, kontrak Calabria dan Frank Kessie juga akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Dan saat berbicara melalui podcast terbaru Sempre Milan, jurnalis ternama Fabrizio Romano pun mengungkapkan beberapa detail mengenai dua nama terakhir sekaligus membenarkan bahwa Rossoneri saat ini tengah dalam negosiasi dengan ketiganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, situasi telah berubah drastis untuk bek kanan 24 tahun Milan dalam 6 bulan terakhir ini. Mengingat, kini ia telah menjelma dari salah satu kandidat pemain yang akan dijual menjadi sosok penting di skuad raksasa Serie A saat ini. Dengan torehan 2 gol dan 1 umpan dalam 25 penampilan, berikut begitu banyak performa impresif yang dipertontonkannya. Produk jebolan Akademi Rossoneri tersebut kemungkinan besar akan menjadi starter bersama tim nasional Italia saat menyalini gelaran Piala Eropa musim panas nanti. Bahkan, tak sedikit yang menyatakan bahwa ia saat ini adalah bek kanan terbaik yang dimiliki Gli Azzurri. Pemberitaan tersebut menambahkan proses pembaruan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang yang telah digelar dan kontrak antara Milan dan agennya sebagian besar membuahkan hasil positif. Rencananya pihak klub Serie A ingin memperpanjang kerjasama hingga 2024 atau 2025 dengan sedikit kenaikan gaji. Klub asal Liga 1 Marseille tengah bergolak hebat di mana pelatih mereka André Villas-Boas kini memilih untuk mengundurkan diri setelah menyatakan kekecewaannya kepada klub. Bergolaknya Marseille diklaim menguntungkan AC Milan yang tengah berupaya untuk memboyong satu di antara pemain bintang kesebelasan Liga 1 itu. Nama Florian Thauvin semakin santer dikabarkan akan hengkang dari Marseille setelah drama yang terjadi sepanjang bursa transfer musim dingin kali ini. Sebagaimana yang diketahui, nama Florian Thauvin menjadi incaran rutin AC Milan pada jendela transfer sejak musim panas lalu. Rossoneri bertekad mengamankan winger asal Prancis itu dengan cara memboyongnya gratis pada jendela transfer musim panas mendatang. Klub asal Liga Italia itu pun terus memantau situasi Thauvin bersama Marseille di mana kontraknya akan usang pada Juni 2021 nanti. Namun upaya AC Milan pada awalnya diprediksi tak akan mudah, mengingat Andrea Villas-Boas berusaha keras untuk mempertahankan Florian Thauvin. Mantan pelatih Chelsea dan Spurs itu juga diketahui telah meminta kepada klub untuk segera menyodorkan kontrak baru bagi Thauvin. Namun kondisi kali ini berbeda drastis, di mana pelatih yang akrab disapa FVB itu memilih mengundurkan diri setelah merasa kecewa akan kebijakan klub dalam perburuan pemain. André Villas-Boas marah kepada Marseille yang tetap ngeyel membeli Oliver Kahn yang pada asalnya tidak masuk dalam rencana transfer sang pelatih. Saya tidak menginginkan Kahn tetapi klub tetap mengontraknya, terang André dikutip dari laman Sempre Milan. Sedangkan dari Sky Sport Italia sendiri menuliskan bahwa mantan juru taktik Porto itu memilih untuk mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Hasilnya, Andrea Villas-Boas yang sebelumnya ngotot meminta Marseille untuk mempertahankan Thauvin berpeluang sebaliknya melepas kepergian sang pelatih. Diketahui, Thauvin sendiri mulai tengah berkeinginan untuk mencari tantangan baru di Liga 1. AC Milan menjadi satu di antara tim yang menaruh minat pada jasa mantan pemain timnas Prancis itu. Dengan Marseille yang tengah bergejolak ini, AC Milan diklaim justru mendapatkan keuntungan, di mana sebelumnya rencana mereka untuk memboyong Thauvin memperoleh hadapan dari FVB, namun kini berpotensi untuk berjalan mulus. Thauvin sendiri diproyeksikan untuk merapat ke San Siro pada jendela transfer musim panas mendatang.
AC Milan mengumumkan pergantian di skuad Liga Eropa musim 2020-2021, termasuk menghilangkan Giuseppe Hauge demi memasukkan 3 pemain baru AC Milan yang baru saja bergabung per Januari ini. Dikutip dari Football Italia, AC Milan telah mencoret Giuseppe Hauge di skuad yang didaftarkan untuk Liga Eropa musim 2020-2021. Perlu diketahui, setiap klub akan memperbarui daftar pemain untuk Liga Eropa dan Liga Champions begitu bursa transfer musim dingin ditutup. AC Milan sendiri lolos ke babak 32 besar Liga Eropa musim 2020-2021 dan akan menghadapi Red Star Belgrade pada 18 dan 25 Februari mendatang. Rossoneri melakukan beberapa perubahan untuk skuad Liga Eropa di fase gugur ini. Pelatih Stefano Pioli memilih memasukkan seluruh pemain yang baru saja didatangkan pada bursa transfer musim dingin, yakni Fikayo Tomori, Saulio Metti, dan Mario Mandzukic. Dengan tambahan 3 pemain anyar ini, mau tak mau Pioli harus mencoret 1 pemain untuk skuad Liga Eropa. Pilihan sang pelatih adalah striker muda Norwegia Giuseppe Hauge. Kontribusi Hauge untuk AC Milan sebenarnya tak buruk-buruk amat, terutama saat bermain di Liga Eropa. Sejak babak kualifikasi, Hauge total mencetakkan 6 gol dan 3 assist untuk AC Milan. Namun, salah satu keinginan Pioli adalah untuk segera menjajal striker baru mereka, yaitu Mario Mandzukic. Hal ini mau tak mau membuat nama Hauge harus mengalah dan dicoret dari skuad AC Milan di Liga Eropa. Saya sudah siap untuk tantangan ini. Hal terpenting untuk saya adalah siap untuk tim segera mungkin, ujar Mandzukic. Saya senang berada di Milan dan sudah siap diri untuk momen ini. Atmosfer di tempat latihan sangat menyenangkan. Saya gembira berada di sana. Yang jelas, saya ingin bermain sebaik mungkin, tambahnya. Mario Mandzukic kemungkinan akan diduetkan dengan striker gaik lainnya, yakni Zlatan Ibrahimovic. Mantan pemain Juventus itu pun tak sabar menantikan laga bersama Zlatan. Zlatan dan saya sudah punya pengalaman. Hal yang terpenting adalah membuat lawan takut, melindungi pemain lain dan berjuang seperti pemain lain, tuturnya. Saya senang sekarang saya bisa jadi duet lawan-lawan kami, timbal Zlatan dalam pernyataan terpisah. With my head